Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik saja kan? Kali ini kita membahas terkait Pak KDM yang sudah tiba di Aceh. Wah, rupanya disambut dengan meriah dengan warga yang berjempit-jempitan ya untuk menyambut Pak KDM. Betul kata mereka, kalau Aceh butuh Pak KDM nyata ya. Wah, kita lihat langsung gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Heboh ya hari ini KDM di Aceh. Beliau disambut oleh banyak orang, banyak pejabat di sana. Ada beberapa permintaan ibu-ibu, bapak-bapak yang pada akhirnya terkabul untuk menangkap KDM dan dikirim ke Aceh sesegera mungkin. Iya. Aceh butuh orang seperti KDM katanya, tapi mohon maaf Bu ya, Jawa Barat masih membutuhkan KDM. Oke Bu, nggak bisa coba dilepas tengok begitu KDM saja. ketika di Aceh. Tadi pesawat tadi udah ya? Udah. Sekda ya, ada berapa penduduk di Langsa? Ada sekitar 180.000. Oh, 180.000 jiwa, banyak lah ya. Oh gitu. Terus kalau apa namanya yang belum dijamut? Tamiang dari sini jauh? 30 kilo Pak. Hah? 30 kilo Pak. 30 kilo. Nggak bisa jangkau pakai darat? Bisa. Ini udah bisa. Udah bisa ya? Kami dari BPBD Jabar, poskonya di Tamiang. Oh, BP di Jabar. Ya, Ini di Jabar. Jabar. Kamu makannya cukup nggak? Izin Pak dari kota Bekasi Pak. Kota Bekasi. Oh, Kota Bekasi. Siapa? Bekalnya cukup nggak? Ramai kali ya. Sendiri Bapak tinjau dalam beberapa hari terakhir nih Pak, gimana? Ya, membimbangkan. Ada mati, bukan mati banjir, mati kelaparan. Tidak tahu berapa banyak dibutuhkan. Yang kita tahu mereka cukup banyak ya membutuhkan sembako semuanya. Kadang belum terjamah kedalaman kadang belum terjamah. Di mana aja Pak lokasinya? Di mana yang paling urgent ialah Temiang, ya Kabupaten Temiang, Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara. Itu paling urgent mereka yang berat kena dampak. Kenapa itu Pak? Kenapa mereka urgent, agak susah dijangkau kah? Atau Yang pertama, Ini saya bersama abangku tercinta. Ini biasa sudah lama di Jawa Barat. Ya, Bekasi. Bekasi. Dia asli kelahiran Biren baru. Biren. Kemudian posisi sekarang kita menuju kemana Bang? Ke Aceh Tamiang. Kita menuju Aceh Tamiang. Saya menemuin Teh Dede, saudara saya yang sampai sekarang tidak bisa dihubungi teleponnya. Dan baru tahu alamatnya barusan ada. Dan ternyata dia agak pinggir jalan ya rumahnya ya. Komplek perumahan. BTN ya, perumahan BTN. Dan Bang, jadi ini tuh banjir itu apa sih penyebabnya Bang? Ya kalau kecelakaan implisitnya barang-barang alat bukti yang di bawah banjir bah itu rata-rata kayu Bang. Oh, kayu. Dan kayu itu secara fisik kita lihat yuridisnya memang dipotong, Oh. bukan kayu lama. Ini mencukupi unsur bahwa itu ada penggundulan hutang. Oh. Dan itu dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab sehingga mengorbankan rakyat jiwa masyarakat. Dan ini harus dihentikan Pak Bu. Harus dihentikan dan pelakunya harus ditahan Bang. Harus Ditangkap. Jangan dibiarin. Seluruh asetnya harus diambil, digunakan untuk perbaikan dan recovery bencana. Siapapun oknum terlibat juga harus Haruslah, Sikat. sudahlah, sikat saja. Siap Pak Bu. Siap Bang, kita perjalanan. Siap. Semoga lancar. Amin. Ini kita menuju Aceh Tamiang. Ya, saya sudah masuk ini wilayah Tamiang. Debunya tuh masih terbang dan masih tebal. Tapi sudah mulai ada kehidupan lagi. Toko sudah buka. Sebagian
sudah Tamiang ya. Ya, Kecamatan Tolangcuk ya. Ngapain? Ada perumahan-perumahan Itu lagi yang yang belum. Jadi banjir disertai lumpur ya. Jadi lumpurnya itu kayaknya lumpur dari sedimentasi sungai. sungai dan bawaannya sebenarnya sedimen dari gunung. Iya kan, sungai itu Iya. tanahnya berasal dari gunung. Betul. Jadi tanah dari gunung karena pohonnya ditebangin Iya. turun ke sungai. Sungainya kemudian meluap membawa batang-batang kayu, gelondongan. Kayu kemudian roboh sendiri, tetapi ada nomornya. Sebelum roboh kayaknya kayunya ngambil dulu cat sehingga memori dirinya. Nah ini Cek ekor, saya buka lagi ya. Cek ada lawan. nih bangunan nih. Wah, pindah ke tengah jalan. Oh, air tuh luar biasa ya. Ini bangunan ke tengah jalan. Kita geser ke tengah ya. Maksudnya dari pinggir. Ya, biasa. Geser sama air. Agak sempit lalu lintas ya, hati-hati ya. Oke. Ini wilayah Aceh, Tamiang. Simpang Kupang. Ada ke sebelah kanan, kalau di posisi apa? Ini menuju perumahan BTN itu depan. Sudah mendekat ya? Sudah mendekat. Sudah mendekat. Teteh, tong cerik deui. Kita sudah mendekati mobil mogok. Masuk, saya tutup jalan masuk di dalam ini. Ini kita masuk perumahan Tupak Gapong. Ini kayaknya ini kan BTN ya. Iya. Ini kita tanya-tanya depan. Pada usaha milik kepada Bapak Kapolri Republik Indonesia, Pak. Himbauan, Pak, mohon ini makhluk satu yang sudah sangat meresahkan se-Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, seluruh provinsi di Indonesia. Mohon ditangkap dan dibawa ke Aceh. Kami mau orang ini di Aceh, Pak. Gila tuh Bapak. Gara-gara dia menimbulkan kecemburuan sosial di seluruh masyarakat Indonesia, terutama mama, terutama di bidang pendidikan, terutama kebijakan-kebijakan beliau di bidang pendidikan, dari anak-anak yang tawuran, yang suka narkoba, yang suka balapan liar, bolos sekolah dimasukkan ke barak militer, yang membangkang sama orang tua kami. Mama senang, Pak. Memang itu di Cina sudah diterapkan, tapi pemimpin-pemimpin kita yang ada di Indonesia teori doang, Pak. Cuma duduk dikasih bahas-bahas, tapi praktek kagak ada. Nah dulu Pak, akan Deddy Mulyadi keren. Kami di Aceh butuh orang kayak Bapak, Pak. Mari dong Pak, ke Aceh Pak sekali. Saya Rambo Aceh Nagan Raya. Rasanya ingin menangis melihat masih ada orang-orang yang gak suka dengan Kang Deddy Mulyadi. Bahkan orang itu membenci Kang Deddy Mulyadi. Berarti orang itu putus kawan. Perlu dibawa ke rumah sakit, diperiksa kepalanya. Pasti putus kawat. Oke, mudah-mudahan bantuan dari Jawa Barat bisa nyampe ke pelosok-pelosok. Karena ngeri sekali ya pernyataan Gubernur Aceh. Ya, jadi masyarakat itu mati bukan karena banjir, bukan karena longsor, tetapi karena kelaparan. Bantuan-bantuan belum sampai ke sana, yang di pelosok-pelosok. Jadi banyak bantuan itu nyampe hanya ke permukaan saja, tidak ke perdalamannya. Perwi Irwandi juga mengungkapkan hal yang sama. Jadi sebetulnya masyarakat di sana amat sangat membutuhkan, banyak yang sangat tersiksa. Masih benar-benar membutuhkan uluran tangan kita. Butuh makan, butuh air bersih, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sekali lagi bantuan dari Provinsi Jawa Barat itu nyampe ke pelosok-pelosok, nyampe ke pinggir-pinggir, ke pedalaman-pedalaman, bukan hanya di permukaan. Ya, saya yakinlah solidaritas di antara kita sesama anak bangsa mampu memperingan beban pemerintah Aceh, beban saudara-saudara kita yang ada di sana.
Dan KDM di mana itu di Sumatera menyiapkan 50 rumah kalau nggak salah ya, senilai satu rumahnya 150 juta. 50 rumah beliau akan akan berikan ke warga yang terdampak di sana. Jadi memang kita ini punya pemimpin luar biasa, makanya wajarlah dari dulu kan ada yang teriak-teriak tadi, emak-emak, ada bapak-bapak juga yang sangat tidak terima ketika KDM dihujat, ketika KDM difitnah, dan mereka menginginkan untuk di Aceh itu dipimpin oleh orang yang visioner secara banyak hal seperti KDM, termasuk khususnya di dalam pendidikan. Mereka jatuh cinta kepada pemimpin kita. Nah, kita di Jawa Barat nih mesti sangat bersyukur ya, karena kita mah dipimpin langsung oleh beliau. Beliau bisa langsung menjangkau kita, kebijakannya langsung bisa dirasakan oleh kita, bukan hanya aroma saja. Di luar sana itu kan hanya aroma saja yang dia rasakan. Aroma kepemimpinan KDM itu nyampe ke Aceh, Pak. Nyampe ke Aceh, aroma kepemimpinan KDM itu nyampe ke Aceh. Ya, kita di Jawa Barat nih harus bersyukur dah. Harus bersyukur kita. Karena kita yang langsung merasakan kebijakannya, bukan hanya aroma, bukan hanya katanya. Ya, kita merasakan langsung. Alhamdulillah. Sehat-sehat Pak Gub ya di sana ya. Cepat kembali ke Jawa Barat. Kita merindukan. Dan kita minta untuk masyarakat Aceh jaga ya Bapak Aing ini ya. Alhamdulillah di Sumatera beliau dijaga dengan baik oleh orang-orang Sumatera. Nah di Aceh mudah-mudahan juga beliau dijaga dengan baik. Dan kita yakin masyarakat Aceh akan menjaga Bapak Aing ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu dia video gimana menurut kalian ya? Betul-betul membludak masyarakat Aceh menerima Pak KDM. Wah, memang Pak KDM ini bukan mengurus wilayah saja mantap, tapi wilayah orang pun diperhatikannya ya. Betul-betul contoh gubernur yang cekatan, cepat, tanggap ya kan. Wah, keren sekali ya kan. Wah, mantap sih Pak KDM ya kan. Pantas sekali. Setiap wilayah banyak sekali yang menginginkan gubernur seperti Pak KDM. Ya kan. Bukan gubernur yang ngeluh, yang ribut, menyalahkan pemerintah gitu ya kan. Kalian tahu siapa ya kan? Coba komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buh.